Halo pemirsa, saat ini saya berada di Presidential Lounge di Istana Kepresidenan Jakarta. Tentunya menunggu Bapak Joko Widodo untuk bergabung bersama saya di sini untuk berbicara banyak hal di awal tahun 2023. Pastikan selalu bersama kami. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Wita, baik. Iya, terima kasih Pak karena sudah mau menerima kami BTV untuk di awal tahun ini untuk bisa ngobrol dengan Pak Jokowi. Tapi sebelum saya banyak pertanyaan yang sebenarnya saya ingin tanyakan, tapi kita akan sedikit ada game, boleh ya Pak ya? Jangan sulit-sulit. Siap. Baik, pertanyaannya ini harus dijawab dengan cepat. Baik, kita mulai Pak. Siap ya Boleh. Pak ya? Sepak bola atau bulu tangkis? Sepak bola. Nonton konser atau nonton bola? Konser. Listrik atau bensin? Listrik. Guns Roses atau Metallica? Slang. Oke, dan terakhir, ASEAN atau G20? Dua-duanya. ASEAN penting, G20 juga penting. Oke, kalau bicara masalah di G20 tahun 2022 itu menempatkan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh lewat serangkaian inisiatif diplomasi yang Bapak lakukan. Bahkan Bapak sempat melakukan perjalanan ke Rusia dan Ukraina. Hingga akhirnya puncaknya di KTT G20 di Bali dan mendapatkan apresiasi sangat luar biasa oleh seluruh negara di dunia. Sebenarnya apa refleksi Bapak di 2022 yang lalu dengan keberhasilan G20 diadakan di Indonesia? Ya, ini kita membangun trust, membangun kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia. Dan alhamdulillah di tengah tensi politik dunia yang nggak jelas, rivalitas antar negara-negara besar yang semakin tajam, presidensi G20 tahun lalu berjalan dengan baik dan sukses dan menghasilkan deklarasi Bali, menghasilkan proyek-proyek yang konkret. Seingat saya sebesar 238 billion US dollar, kira-kira berapa itu kalau rupiah? 3.700 triliun rupiah. Ini sebuah keketuaan presidensi di tengah dunia yang sangat sulit. Tetapi kita berhasil memegang keketuaan G20 itu dan menunjukkan bahwa memang Indonesia negara yang bisa dipercaya dan bisa bekerja. Yang ingin kita tunjukkan itu. Jadi modal utamanya adalah trust dari negara-negara sahabat-sahabat kita. Dan juga kita konsisten tidak menjadi proksi negara manapun. Ini penting. Yang kedua, konsisten tidak berpihak kepada negara manapun, hanya kepada kemanusiaan dan perdamaian. Dan secara diplomasi kita luas tetapi juga tegas dan berani. Itu yang ingin kita sampaikan. Ya, Bapak menyampaikan bahwa kita luas tapi tegas dan berani karena memang pada saat membuka KTT G20 bahkan Bapak langsung menohok dengan menyuarakan ancaman krisis pangan pada saat itu ya Pak ya. Jadi Bapak sudah menyampaikan itu jauh-jauh hari. Tetapi sebelum kita bicara lebih lanjut masalah pangan, kembali lagi ke KTT G20. Keberhasilan itu tentunya menjadi sebuah keberhasilan di 2022 yang sangat besar. Dan saya ingin mengucapkan selamat Pak, karena di awal tahun ini 2023 kembali Indonesia resmi menjadi ketua ASEAN untuk yang keempat kalinya. Nah, sebenarnya apa target utama kalau dari kepemimpinan Indonesia di ASEAN ini? Ya, jadi setelah G20 kita langsung menerima menjadi ketua ASEAN. Dan sekali lagi ini di tengah rivalitas geopolitik yang sangat tajam, rivalitas antar negara-negara besar yang semakin tajam, saya menyampaikan bahwa
ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun. Nggak boleh. ASEAN juga harus terus menjadi sebuah kawasan yang damai. Penting sekali urusan damai di ASEAN ini. Dan juga ASEAN harus terus menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi, epicentrum of growth. Ini yang juga akan terus saya sampaikan. Dan Indonesia ingin mempersiapkan ASEAN agar lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan yang semakin sulit ke depan. Dan harus bisa menjaga kawasan ini menjadi kawasan yang penuh dengan perdamaian, penuh dengan stabilitas dan kemakmuran. Kita harus terus konsisten ke sana. Iya, dan dengan banyaknya masalah sensitif yang nantinya dihadapi, sebenarnya menurut Bapak bagaimana ASEAN menemukan cara yang tepat begitu dalam penyelesaiannya ataupun meningkatkan kolaborasi di antara negara-negara ASEAN sendiri? Karena kan bisa dikatakan Indonesia saat ini dikenal di mata dunia menjadi penyelaras begitu bagi negara-negara dunia di luar sana. Ya, hubungan kita dengan negara-negara, semua negara anggota ASEAN memang harus terus kita jalin dengan baik, bahwa ada rivalitas, berkompetisi, merebut investasi, ya nggak ada masalah. Tetapi jangan sampai itu menjadi sebuah konflik, apalagi misalnya urusan perbatasan yang banyak belum selesai menjadi konflik terbuka. Ini yang harus kita hindari. Dan juga antara kita dengan kawasan yang lain, misalnya kemarin di ASEAN EU Summit di Brasil, ASEAN dengan Uni Eropa. Saya sampaikan bahwa ASEAN ini terbuka bermitra dengan negara manapun, terbuka. Asalkan kemitraan yang setara, ini penting. Kemitraan yang setara. Kemudian juga tidak boleh ada pemaksaan. Di dalam kemitraan itu tidak boleh ada pemaksaan. Kemudian yang ketiga, jangan juga hubungan yang mendikte. Enggak, kita harus betul-betul daulat dalam politik ASEAN ini. Dan juga tidak boleh negara-negara maju menyampaikan bahwa standar mereka lebih baik dari kita. Enggak, kita juga punya standar. Jadi hal-hal seperti ini harus tegas kita sampaikan bahwa ASEAN memang harus menjadi epicentrum of growth, epicentrum dari pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Bapak melihat terkait dengan kerjasama green economy yang menjadi penting juga pada saat KTT G20? Ya, kalau potensi negara kita untuk bisa masuk ke green energy, green economy, itu ya memang ekonomi masa depan itu ada di sana. Dan potensi kita di dalam green energy ini memiliki potensi yang sangat besar sekali, dari hydropower, geothermal, dari angin, dari tidal wave, dari solar panel, besar sekali. Inilah yang harus kita manfaatkan sebagai kekuatan ekonomi hijau kita untuk masuk ke era ke depan yang semuanya kita lihat nanti arahnya akan masuk ke green economy. Dan di G20 kita mendapatkan sebuah kesepakatan kurang lebih 20 miliar US dollar khusus untuk JETB dan juga energy transition mechanism. Jadi duit yang tidak sedikit, 20 miliar itu berarti kan kurang lebih berapa?
300 triliun. Inilah peluang-peluang seperti inilah yang harus kita terus kerjasamakan agar kita bisa masuk ke energi hijau. Baik Pak, berarti bisa disimpulkan bahwa semua yang Pak Jokowi lakukan, kepemimpinan Pak Jokowi baik itu di KTT G20 dan ASEAN, ini semuanya pastinya akan dibawa untuk kepentingan nasional. Ya, harus inline antara kepentingan ASEAN dengan kepentingan nasional kita. Tetap national interest adalah nomor satu. Misalnya kita saat pegang keketuaan G20 juga sama. G20 yang segaris dengan kepentingan nasional kita memang harus seperti itu. Ya, nanti kita akan beranjak berbicara masalah hilirisasi yang tentunya masih banyak statement-statement di luar bahwa hilirisasi ini adalah untuk kepentingan elit. Kita break terlebih dahulu, Pak Jokowi. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di Berita Satu Spesial.